Selamat sore, Dokter Anggia. Selamat sore. Oh, sama kita juga sinyalnya jelek. Selamat sore, Dokter Anggia. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dokter lagi di rumah sakit nampaknya ya, Dok ya? Iya, masih di rumah sakit. Wow, luar biasa. Masih praktek kah, Dok? Atau tadi mungkin habis ada kegiatan? Ya, baru selesai praktek tepat ya. Baru selesai praktek, luar biasa sekali ya, dokter ya. Wah, sudah terima kasih banyak Dokter Anggia sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama nih kita berbincang-bincang di Jantox. Dan sebelumnya, mohon izin Dokter Anggia, Julian mau bacakan dulu profilnya Dokter Anggia nih, biar para Generali Friends mungkin bisa lebih kenal, lebih dalam lagi nih sama Dokter Anggia ya. Baik, Generali Friends, jadi Dr. Anggia Melanie Lubis, FMAS MSc Humrepro SPOG, merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang berpraktek di RSIA Bunda Jakarta. Dan juga beliau menamatkan pendidikan kedokteran spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Sumatera Utara dan tentunya mengikuti pelatihan ahli infertilitas laparoskopi di World Laparoscopy India. Wow, luar biasa sekali Dokter Anggia. Dan kini Dokter Anggia aktif mengedukasi melalui berbagai seminar kesehatan. Wow, tepuk tangan dulu dong. Yang paling meriah untuk Dokter Anggia, luar biasa sekali ya. Baik, kalau gitu langsung saja nih, karena Generali Friends kayaknya sudah makin penasaran ya. Langsung aja kita dengarkan pemaparan materi oleh Dr. Anggia sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Nah, untuk Generali Friends yang mungkin memiliki pertanyaan buat Dr. Anggia, silahkan gunakan fitur Q&A yang ada di Zoom ini. Ada bacanya Q&A. Nah, boleh bertanya di situ sebanyak-banyaknya, karena nanti nih, ini boleh diperhatikan ya untuk Generali Friends, kita akan bagi-bagi hadiah giveaway eksklusif merchandise dari Generali Indonesia dan juga tentunya dari RSIA Bunda Jakarta untuk 5 penanya yang beruntung loh. Jadi langsung aja boleh disiapkan pertanyaannya ya. Dari sekarang Generali Friends nanti tanya di kolom Q&A. Baik, kalau gitu Dr. Anggia, the stage is yours. Boleh langsung silahkan di-share screen materinya, dokter. Silahkan. Ini. Oke, halo semuanya. Tadi namanya panggilannya apa ya Mbak? Generali Friends, dokter. Generali Friends. Takut salah. Baik, halo semuanya Generali Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak sudah mengundang Dr. Anggi yang pertama sebagai pembicara untuk tema hari ini. Kemudian terima kasih kepada Generali Friends yang sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol sore ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai ya. Oke, judul kita hari ini adalah hamil pada saat pandemi. Nah, kalau ini pertanyaannya berarti mungkin jawaban dari Dokter Anggi adalah don't worry, be happy. Oh, salah ya, kurang. Oke, nah kenapa kita don't worry? Nah, ini yang kita akan coba jelasin ya. Jadi sebenarnya untuk hamil pada saat pandemi ini tidak perlu khawatir. Yang penting adalah kita harus selalu menjaga kesehatan. Sebenarnya ini berlaku umum ya, bukan hanya untuk ibu hamil atau ibu yang sedang program hamil ya. Ini berlaku umum. Yang pertama itu kita jaga adalah keseimbangan makanan bergizi kita ya. Itu yang harus tetap kita konsumsi untuk menjaga imunitas tubuh kita. Untuk aktivitas fisik itu bisa yang ringan, boleh seperti yoga ataupun senam hamil. Kemudian jika sudah hamil, tetap harus mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan dosis. Nah, yang paling penting kan adalah jaga kebersihan diri dan lingkungan.
ya. Jadi kita udah tahu pasti ya masalah kebersihan ini. Nah, misalnya seperti kita harus selalu membersihkan benda-benda yang sering kita pakai ataupun permukaan-permukaan di sekitar rumah itu dengan desinfektan ya. Ini sebenarnya berlaku secara umum. Nah, kemudian ini sering mencuci tangan dengan sabun, ya ini udah pastilah ya. Dan air mengalir ini sebagai langkah pencegahan juga selama 20 detik. Nah, ini bisa kita lakukan kapan? Setelah berpergian keluar rumah, kemudian setelah menyentuh barang-barang yang kemungkinan terkontaminasi. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan orang, nah, setelah buang besar, buang air kecil, sesudah menyentuh barang ataupun sesudah dan sebelum makan. Ya, ini juga berlaku secara umum, bukan khusus secara hanya untuk ibu hamil. Nah, jika terjadi sakit, batuk atau pilek, ya walaupun tidak ini kan tetap kita harus pakai masker ya, masker medis, apalagi kita sedang berpergian keluar rumah ya. Nah, untuk pemakaian masker ini harus menutupi hidung dan mulut. Nah, terutama pada saat batuk atau bersin, jika kita sedang tidak menggunakan masker, kita harus tetap lakukan etika batuk. Ya, nah, itu ada etikanya. Itu kita menutup dengan lengan atas ya. Nah, ya yang paling aman ya tidak keluar rumah ya, tetap tinggal dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Oke, nah untuk penggunaan masker sendiri juga ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu harus menutupi maksimal mulut dan hidung. Kalau bisa jarak antara masker dan muka itu harus hanya ada celah secara minimal ya. Nah, kemudian hindari menyentuh permukaan depan masker. Ya kadang-kadang kita sering ya tanpa sadar, apalagi kalau lagi ngobrol ya, sering tersentuh. Nah, itu tolong kalau bisa sebisa mungkin kita hindari. Kemudian cara melepas masker juga ada caranya. Kita harus melepaskan dari bagian belakang, jangan ditarik dari depan juga ya. Itu adalah cara yang salah. Nah, buang masker setelah sekali pemakaian, kecuali sudah disteril ya. Dengan menggunakan alat sterilisasi boleh dipakai beberapa kali. Ada ketentuannya. Nah, terutama kita juga tidak merekomendasikan masker yang berbahan kain ya. Itu sudah tidak direkomendasikan. Dan sekarang juga rekomendasinya adalah double masker ya, jadi ada 2 lapis. Oke, yang perlu dihindari adalah berjabat tangan, sudah pasti. Cium pipi, cium tangan, sentuh muka, mulut, hidung, dan sebelumnya. Jadi harus dilakukan dengan tangan yang sudah bersih jika ingin melakukan sentuhan-sentuhan pada muka dan daerah wajah. Kemudian menghindari pertemuan dan kegiatan sosial lainnya, ya sebisa mungkin, terutama ya kalau tidak dapat dihindari, at least harus dilakukan social distancing. Nah, pergi berbelanja juga harus kita minimalisasi ya, jadi kalau bisa hanya untuk kebutuhan yang pokok. Nah, kemudian jangan lupa untuk membatasi waktu berada di luar rumah, itu kita harus batasi waktunya. Kalau bisa sesingkat mungkin. Selain untuk waktunya dibatasi, jarak kita berdekatan dengan orang juga harus kita batasi. Ya. Jadi harus ada distancingnya. Jadi nggak boleh antri yang mepet-mepet, itu kalau bisa dihindari ya. Nah, kemudian untuk kelas untuk ibu hamil biasanya ada kelasnya ya, baik kelas untuk edukasi maupun kelas 6 hamil dan biasanya itu terjadi dalam bentuk grup ya. Nah, kalau bisa ini dihindari juga ya. Jadi kalau bisa jangan ditunda dulu untuk lakukan itu. Nah, untuk ibu yang sudah hamil ternyata harus berpergian sebisa mungkin dihindari ya. Nah, kalau bisa pergi keluar daerah atau keluar negeri, apalagi daerah yang dikunjungi ini memang angkanya sedang tinggi ya. Jadi itu kalau bisa dihindari. Kemudian kontak dengan hewan-hewan yang sebagai pembawa virus. Udah pasti ya itu. Nggak ada juga kali ya kalau yang itu. Nah, gimana kalau ternyata kita sudah hamil? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita tetap harus, misalnya ternyata, oh ini kok terlambat haid ya, terus coba tes pack ya, oh ternyata memang hamil nih, gimana nih? Nah, kalau memang sudah dalam kondisi hamil, tetap harus melakukan pemeriksaan pertama ke dokter ya, tidak usah ditunggu ya, jadi nggak perlu ada penundaan. Nah, tapi ada syaratnya. Yang pertama kita
harus sudah bikin appointment sama dokternya. Jadi itu mengurangi waktu kita untuk antrian dan menunggu, ya. Nah itu. Jadi kita harus sudah buat perjanjian sebelum kita berangkat ke rumah sakit atau ke praktek dokter yang akan kita tuju. Nah, selama perjalanan dan sampai di fasilitas kesehatan pun kita harus tetap melakukan pencegahan penularan yang secara umum, ya. Baik tadi dokter bilang duduk, pakai masker, dan sebagainya. Nah, jika sudah mencapai 20 minggu usia kehamilan, itu biasanya dipakai sebagai tanda untuk pertama kali merasakan gerakan janin. Nah, ini juga harus kita amati. Nah, kemudian jika sudah hamil besar sekitar 28 minggu, ini minimal gerakannya adalah 10 gerakan per 2 jam. Ya. Ini juga harus kita perhatikan. Ini adalah ibaratnya sign-sign umum ya yang harus diperhatikan ibu hamil. Oke. Nah, jika ternyata pada saat sedang hamil si ibu terkonfirmasi atau sebagai suspek positif COVID, yang bisa dilakukan dia adalah yang pertama konseling ya. Konseling ini bisa kita lakukan melalui telemedicine ya, dan ini sudah banyak, sepertinya hampir semua rumah sakit dan hampir semua dokter sudah bisa melakukan telemedicine ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah konseling, kemudian adalah panduan isolasi mandiri sesuai dengan protokolnya ya. Nah, yang harus kita jaga adalah angka yang cukup tinggi untuk kelahiran prematur dari ibu hamil yang menderita COVID-19. Nah, ini jadi warning sign buat kita ya. Jadi angka prematurnya jadi cukup tinggi, jadi kita harus lebih waspada. Nah, kemudian kita anjurkan untuk si ibu hamil yang positif tadi itu memiliki sarana komunikasi ya, jadi baik nomor kontak petugas yang bisa dihubungi, kontak dokter yang dituju, kontak rumah sakit. Jadi in case ada apa-apa bisa ibaratnya termonitor dengan ketat ya. Nah, untuk suplementasi yang kita sarankan untuk dikonsumsi jika memang sudah sebagai suspek ataupun positif COVID-19 itu adalah vitamin D. Kita anjurkan di angka 1.000 sampai 5.000 IU per hari ya. Kemudian vitamin C, boleh pilihannya vitamin C yang non asidik maupun tablet hisap. Ini bisa sehari itu bisa 4 sampai 3 kali sehari atau 2 kali sehari minimal. Kemudian multivitamin yang kita anjurkan bisa diberikan 1 sampai 2 tablet per hari. Nah, kita anjurkan multivitamin ini mengandung vitamin C, B, E, dan zinc ya. Ini yang utama. Jadi 4 ini harus ada di multivitamin yang kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas kita. Oke. Untuk tablet tambah darah ini akan sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter kandungannya. Nah, apalagi yang harus kita bekali pada diri kita jika kita sedang melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, kita harus punya alat pemeriksaan suhu tubuh atau termometer dan harus tahu cara membacanya. Nah, ini akan membantu kita untuk melihat gejala-gejala dari COVID-19 yang sedang kita alami. Karena ada beberapa gejala yang akan berjalan ya, ibaratnya bisa jadi tanpa gejala, gejala ringan, kemudian ternyata akan memberat gitu. Nah, jadi ini kita harus pantau kapan sebenarnya kita harus segera ke dokter atau segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Nah, yaitu yang pertama adalah jika demam tinggi di atas 38 derajat. Ini adalah tanda-tanda perburukan ya. Karena kita ketahui ibu hamil yang terdeteksi positif COVID-19 ini tidak bisa kita berikan obat antivirus yang biasa dikonsumsi ya, itu tidak kita berikan. Nah, jadi jika terdeteksi demam tinggi di atas 38 derajat, itu tanda perburukan. Frekuensi nafas yang cepat, ya ini mungkin tanda-tanda sesak ya, sekitar 24 kali per menit. Kemudian denyut nadi yang cepat, merasakan jantung yang berdebar-debar seperti 100 kali per menit ya. Kemudian rasa berat pada saat bernafas, kemudian keringat dingin. Nah, ini adalah kadang disertai nyeri kepala ya. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda perburukan.
Yang tadi itu adalah tanda-tanda perburukan akibat COVID. Tapi ada juga yang berhubungan dengan kehamilan ya, seperti misalnya nyeri kepala karena adanya kenaikan tekanan darah, kemudian pecah ketuban, keluar darah, gerakan janin berkurang. Nah, ini harus segera dikonsulkan. Nah, baik segera melakukan telemedicine ataupun langsung datang ke IGD rumah sakit terdekat ya. Ya, oke, baik. Nah, satu lagi ya, ibu hamil ini juga kadang-kadang punya komorbid ya. Mungkin dari sebelum hamil pun dia sudah punya beberapa penyakit seperti misalnya diabetes, hipertensi, pengentalan darah. Nah, ini akan menjadi komplikasi juga pada saat beliau hamil, apalagi kalau terdeteksi positif COVID-19. Oke. Nah, jika ibu hamil yang mengalami resiko kebidanan yang tinggi seperti hipertensi atau kita sering sebut preeklamsia, kemudian plasenta previa, plasentanya letaknya di bawah dengan adanya riwayat perdarahan, kemudian ada riwayat SC lebih dari 1 kali atau lebih, ya, mungkin kehamilan anak ketiga atau kedua, kemudian ada riwayat pecah ketuban dini, ini kita lebih anjurkan untuk ibunya tidak isolasi mandiri di rumah, tapi isolasi di rumah sakit ya, untuk menghindari kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bantuannya lebih dekat ya, ibaratnya seperti itu ya. Oke. Nah, yang wajib adalah mempunyai nomor kontak petugas kesehatan terdekat, ini wajib banget ya. Kemudian sebenarnya kalau memang tidak ada gejala, aman ya ibaratnya ya, semua tadi tanda perburukan nggak ada, riwayat kehamilan dengan resiko tinggi tidak ada, boleh tetap dilakukan isolasi mandiri minimal 7 hari ya. Nah, untuk langkah pemulihan, kemudian akan dipantau lagi setelah 10 hari. Ya, jadi kalau misalnya tanpa gejala biasanya 7 hari cukup. Tapi kalau ada gejala ringan, mungkin ada kita melakukan isolasi mandiri selama 10 hari atau bahkan kadang 10 sampai 14 hari ya. Jadi tergantung kondisi si ibu juga. Nah, mengingat beratnya penyakit COVID ini sebenarnya terutama menjadi lebih berat jika si ibunya hamil di trimester akhir. Jadi di mana kehamilannya itu sudah mendekati persalinan, otomatis sudah beban dari organ-organ di tubuhnya sudah lebih berat ya. Nah, ini yang biasanya sering memberikan angka kematian lebih tinggi ya sebenarnya ya. Jadi terinfeksi virus COVID-19-nya itu di trimester akhir ya. Jadi ini kita harus lebih hati-hati. Oke, ini adalah resume singkat tadi suplementasi pada penderita dengan tanpa gejala. Ya, yang tadi sudah sebutkan vitamin C, vitamin D, dan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Nah, kalau misalnya ada gejala ringan, ini juga kita akan mempertimbangkan dengan sangat apa ya ibaratnya ya, untung ruginya banget ya, karena seperlu apakah kita memberikan obat antivirus ya, jadi kita harus menimbang janinnya juga ya, gitu ya. Jadi dengan sangat-sangat hati-hati, mungkin ini akan berkonsultasi antara dokter paru biasanya sama dokter kandungannya, kira-kira yang mana lebih banyak benefitnya ya kita berikan atau tidak ya. Nah, seperti kita ketahui kalau jenis favipiravir ini adalah kontraindikasi untuk ibu hamil. Jadi biasanya yang kita tangani pada ibu hamil adalah gejalanya. Jadi bukan COVID-nya ya, karena COVID-nya harus kita berikan antivirus. Tapi yang kita tangani adalah gejalanya. Misalnya ibunya demam, mungkin kita akan beri anti demam. Ibunya merasa ngilu sebadan ya, kayak dipukulin orang sekampung, nah mungkin kita akan beri analgetik ya. Jadi lebih ke simptomatisnya yang diobatin, karena kita nggak bisa mengobati the main targetnya, itu kita nggak bisa ya. Oke. Nah, untuk antenatal atau konsultasi ya dengan ibu yang sudah terkonfirmasi positif, ini biasanya lebih banyak dilakukan melalui telekonsultasi ya. Ya, ini walaupun kita melakukan telekonsultasi, biasanya seperti resep atau obat-obatan bahkan vitamin itu akan tetap berjalan seperti biasa, nggak usah khawatir. Walaupun ibu di rumah, fasilitas kesehatan manapun pasti akan membuat ibu mendapatkan apa yang ibu perlukan. Oke, ibu hamil kita sarankan untuk tetap melakukan asuhan antenatal rutin
ya, tapi mungkin ada dimodifikasi ya, tidak sesering dulu ya. Kalau dulu itu ada yang per 2 minggu sekali harus kontrol jika sudah di atas 28 minggu, tapi mungkin selama pandemi ini kita akan mengurangi sesuai dengan kebutuhan, jadi mungkin sekitar 6 sampai 9 kali ya dalam sepanjang kehamilan ya. Nah, konsultasi, itu tadi konsultasi fisik ya, bisa dilakukan jika dengan ibu resiko rendah maupun resiko tinggi, dengan frekuensi yang disesuaikan. Oke, riwayat perjalanan ini udah pasti ya, riwayat kontak ini harus dimonitoring ya. Misalnya kan tinggalnya nggak mungkin sendirian di rumah ya, pasti ada suami mungkin masih bekerja, suami masih tugas luar kota. Nah, ini ibarat seperti ini harus kita pantau, terutama jika di rumah ada ada seorang ibu yang sedang hamil ya. Nah, maka nanti bapaknya pisah kamar dulu ya, jadi coba diminimalisasi ya. Deteksi dan dukungan ibu hamil ya pastilah ya, dari tenaga kesehatan maupun dari keluarga, yaitu tadi saling menjaga ya. Oke. Nah, ini mungkin kita akan bicara vaksin sedikit ya. Semua jenis vaksin dapat diberikan pada ibu hamil dan menyusui, semua jenisnya ya. Tapi ada syaratnya. Biasanya vaksin ini akan diberikan pada ibu hamil yang sudah di atas 12 minggu ya. Dan ini diutamakan ini untuk pasien yang belum vaksin 1 ataupun 2. Tapi sebenarnya kalau dilihat sekali garis besar sekarang sudah hampir semua orang mendapatkan vaksinasi lengkap ya, 1 dan 2. Justru udah pada maju untuk pasien booster. Nah, vaksin booster. Nah, untuk ibu hamil ini tetap kita berikan, misalnya sudah mendapatkan vaksin pertama, terus ternyata si ibu kemudian hamil ya. Ini vaksin keduanya akan kita tunda sampai kehamilannya mencapai 12 minggu baru kita berikan vaksinasi kedua ya. Nah, jika ibu ternyata sudah hamil tapi belum vaksin, itu akan kita berikan batasnya antara 12 sampai 33 minggu ya. Nah, kalau bisa jangan lewat dari 33 minggu karena takutnya tidak selesai dosis kedua yang diberikan selama kehamilan. Nah, tidak dianjurkan sebenarnya untuk melakukan tes kehamilan sebelum vaksinasi. Karena tadi itu seperti Dr. Andi bilang, jika ternyata sudah vaksin pertama, kemudian ibunya hamil, ya tinggal ditunggu aja sampai kehamilannya mencapai 12 minggu untuk mendapatkan vaksin berikutnya. Dan tidak dianjurkan untuk menunda kehamilan, ya. Nah, baik pasien yang sudah mendapat vaksin lengkap maupun yang belum. Nah, vaksinasi COVID-19 dapat diberikan pada pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Jadi jika sedang merencanakan dan belum hamil, ada baiknya untuk diselesaikan dulu vaksinasinya. Nah, ini yang paling penting nih. Ibu hamil tetap boleh melakukan vaksinasi booster, tapi sesuai dengan protokol vaksin yang sebelumnya tadi Dr. Agi sampaikan. Jadi sekarang sepertinya sudah butuh booster. Nah, untuk program kehamilan selama masa pandemi, mungkin ada beberapa ibu yang sedang mencoba program di klinik infertilitas. Kita punya beberapa syarat juga ya. Yang pertama ini adalah walaupun sudah tetap sudah mendapatkan vaksin lengkap, pada saat program tetap dilakukan PCR rutin sebelum program berjalan. Kemudian semua klinik fertilitas akan menyarankan vaksinasi bila sudah mendapatkan jadwal. Dan kapan bisa dilakukan program sesudah vaksinasi adalah 1 bulan setelah vaksin terakhir. Ini berlaku untuk booster juga. Oke. Dan jika terdapat efek samping dari vaksin seperti alergi dan yang lainnya, ini disarankan untuk menunda program kehamilannya. Nah, jika belum vaksin, dianjurkan segera melakukan program. Karena pada saat sedang hamil juga bisa dilakukan vaksinasi. Nah, untuk pemeriksaan infertilitas seperti analisa sperma dan freezing sperma, untuk pemeriksaan infertilitas seperti analisa sperma, kita tidak memerlukan pemeriksaan rapid swab atau antigen, tetapi untuk freezing sperma, kemudian pengambilan telur atau program inseminasi,
ini harus dilakukan swab antigen yang berlaku selama 3 hari ya. Jika sudah di dalam program, ini boleh tetap dilakukan vaksinasi. Kemudian wanita yang memilih untuk menyimpan embrio ataupun sel telurnya, bisa menyelesaikan vaksinasinya dulu, baru melanjutkan program berikutnya. Oke, lebih kurang sih pemaparan Dr. Anggi seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Anggia. Wah, luar biasa ya, impresif sekali presentasinya. Ini insightful juga untuk para mungkin keluarga muda yang mungkin masih clueless gitu, gimana ya kalau misalnya masa-masa kehamilan atau mungkin masih mau program hamil, masih maju mundur nih. Aduh, tapi kalau kita lihat di slide-nya Dr. Anggia di awal tadi, Dr. Anggia udah bilang, hamil di masa pandemi, don't worry. Seperti judul acara kita juga pada sore hari ini, karena memang tidak ada yang perlu ditakuti ya dok sebenarnya ya dok, asalkan semuanya bisa dikonsultasikan juga ke dokter kandungannya, dan lebih concern lagi mungkin ya dok, sama hal-hal yang kayak tadi dokter bilang, kalau misalnya ibu hamil terinfeksi COVID-19 dan gejalanya sudah berat, lebih baik langsung rawat inap di rumah sakit gitu ya. Dan itu sangat penting sekali, makanya itu juga perlunya proteksi kesehatan ya, generally friends gitu, karena kebayang nggak tuh ya kalau misalnya kita di rumah sakit gitu ya, dan nggak punya proteksi kesehatan gitu, wow, yang ada habis duitnya nanti ya. Dan sudah tepat banget nih generally friends tentunya menggunakan generally. Nah, dokter, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih ya. Jadi sebenarnya garis besarnya kan tadi sebenarnya sudah Dokter Anggia banyak jelaskan gitu ya. Intinya nggak usah takut untuk program kehamilan di masa pandemi, asalkan semuanya memang sesuai prosedur yang ada. Jangan ngide gitu ya dok ya. Jangan asal ambil keputusan sendiri karena itu bahaya banget loh, generally friends ya. Kadang kita mikirnya sesuai kata orang. Nah itu dia yang nggak baik ya. Karena resikonya lebih besar ya dok kalau ibu hamil ya. Betul tuh. Jadi jangan lihat-lihat di internet gitu ya. Mendingan langsung aja tanyakan ke dokternya. Kalau ada sesuatu mungkin bisa dari telemedicine dulu ya dok ya. Iya betul sekali. Karena tadi kan dokter Anggia juga bilang untuk menghindari kayak ngantri-ngantri di rumah sakit gitu ya. Makanya harus mungkin misalnya booking dulu untuk di Fasiankesnya gitu. Karena kan kalau enggak ya resikonya gitu ya. Kalau kita ngantri kita nggak tahu ada beberapa orang gitu ya dok yang bersama kita gitu. Ada juga mungkin yang ngantri maskernya dipakainya nggak nutupin hidung dan mulut gitu. Kebiasaan nih dok nih. Soalnya nih kadang-kadang nih dokternya, aku juga kadang suka gedek banget nih kalau ngeliat orang tuh pakai masker cuma nutupin mulut. Lalu hidung dianggap apa tuh dok ya? Mungkin dikira hidung tidak mengeluarkan droplets mungkin ya. Kalau ngomong doang kayaknya. Iya benar, makanya nih generally friends ya, semoga paparan dari dokter Anggia ini juga bisa membuka mata kita bahwa protokol kesehatan tuh sepenting itu dan harus seketat itu, apalagi untuk ibu hamil ya. Mungkin kalau di sini ada suami-suami, para bapak muda atau calon bapak ya, boleh lebih diperhatiin lagi istrinya, wah luar biasa ya. Lebih dipantau lagi ya, gitu. Karena tentunya kesehatan ibu hamil tuh harus ini ya dok ya, diusahakan oleh suami dan istri, bukan cuma istrinya aja ya, tapi juga suaminya harus menjadi support system gitu untuk istrinya. Baik dokter, kalau gitu langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena ini sudah banyak sekali dok yang bertanya ya, tapi nampaknya kita juga nggak bisa jawabin semua ya. Langsung aja yang pertama, ada pertanyaan nih dok Anggi. Dok, jika ibu hamil terinfeksi COVID, apa akan berpengaruh pada janinnya jika diberikan obat-obat lain? Oke. Maksudnya obat-obat lain apa ya? Mungkin obat-obat kayak misalnya kayak tadi harus terpaksa diberikan antivirus tapi nggak setiap hari gitu. Mungkin yang dengan gejala berat gitu tadi dok. Betul. Oke. Ini langsung dijawab? Ya, langsung dijawab aja dok. Seperti dokter Anggi bilang tadi ya, jika ibu hamil terinfeksi COVID-19,
kita harus lihat juga usia kehamilannya, ya. Karena usia kehamilan di bawah 12 minggu itu adalah organogenesis dari janin atau bayinya, ya. Jadi pembentukan organ-organ tubuhnya, ya. Ini adalah usia rentan kehamilan, ya. Jadi kalau terinfeksinya di usia 12 minggu, biasanya sebisa mungkin kita tidak memberikan obat antivirus. Nah, tapi kalau memang terpaksa banget, itu tadi Dokter Anggi bilang, mungkin akan jadi diskusi alot ya oleh dokter paru yang menangani dan dokter kebidanannya untuk menimbang yang mana yang lebih sedikit resikonya, yang mana yang lebih banyak benefitnya ya. Nah, ya mungkin ada modifikasi-modifikasi juga ya. Nah, itu dia tadi. Tapi jadi itu pasti akan merupakan hasil dari diskusi beberapa dokter ya untuk memutuskannya. Jadi nggak bisa dengan satu dokter atau dokter kandungannya saja yang memutuskan, itu nggak bisa. Ya, apalagi kalau memutuskan sendiri ya dok ya, tanpa ada konsultasi dari dokter. Jangan sekali-kali ya Generali Friends ya, jangan. Karena tadi seperti yang udah dokter Anggia bilang juga di slide-nya bahwa obat antivirus ini tuh kontraindikasi untuk ibu hamil. Jadinya apalagi usia kalau belum sampai 12 minggu ya dok ya, ini sedikit berbahaya, jadi lebih baik jaga prokesnya, lebih baik menghindari virus-virus ini. Samping pastinya apa itu belum bisa diketahui karena kita sedang dalam masa pandemi berlangsung, jadi belum ada penelitian yang bisa memberikan gambaran buat kita. Jadi jika dikonsumsi babynya akan begini-begini, itu kita nggak tahu juga gitu. Jadi lebih baik mencegah ibaratnya gitu. Ya, betul. Setuju banget sama Dokter Anggia. Semoga terjawab ya, Generali Friends. Dan berikutnya nih, Dok. Misalnya sedang menjalani program hamil. Nah, di saat sedang menjalani stimulasi telur dan terkonfirmasi COVID, apakah programnya di-hold atau tetap lanjut? Oke, baik. Ini juga merupakan kendala bagi kita yang bekerja di klinik infertilitas ya. Karena begitu terkonfirmasi positif pada saat sedang menjalani stimulasi telur, mau nggak mau semua program akan ditunda. Ya, itu sebenarnya sangat menghancurkan hati dokternya juga ya, bukan hanya pasiennya ya. Ya, tapi memang kenapa? Karena kita belum punya fasilitas untuk program kehamilan ya dengan pasien yang positif COVID ya. Itu sepertinya saya belum pernah dengar sudah ada sentra yang melakukannya ya, karena dianggap program kehamilan ini bukan kondisi emergensi ya, jadi otomatis harus ditunda ya, walaupun pasiennya sedih, dokternya lebih sedih lagi sebenarnya. Ya, tapi untuk kebaikan bersama juga, untuk kesehatan juga lebih baik di hold dulu ya. Memang semua keputusan pasti ada plus minusnya ya dok ya, tapi pasti dokter juga menyarankan yang terbaik, yang paling minim resikonya. Gitu. Dan pertanyaan berikutnya nih dok, ketika ibu dilarikan ke rumah sakit untuk persalinan, sudah bukaan lebih dari 4, apakah dia harus tetap ambil tes hasil PCR atau antigen sebelum ke rumah sakit saat itu juga? Oh, sebaiknya dilakukan di rumah sakit ibu. Ya. Karena jadi kita akan anggap sebagai suspek ya. Jadi kalau belum ada hasil PCR terkonfirmasi negatif, kita masukkan di suspek. Ya, tetap akan dilakukan pemantauan atau tetap akan dibantu oleh persalinannya. Tapi biasanya kita akan pilih persalinan dengan protokol COVID lengkap. Karena takutnya nanti sesudah persalinan ternyata positif, semua yang bantu harus isolasi mandiri. Betul. Nanti yang bantu. Betul, nanti malah nggak ada tenaga kesehatannya ya. Iya benar. Jadi tetap akan dibantu, jangan khawatir, jangan takut, mau bukaan 4 atau kepala juga normal. Jangan ada. Tetap akan kita lakukan tes PCR begitu tiba di rumah sakit. Tapi ya proses persalinannya akan tetap berjalan, jangan khawatir, dia tetap akan dibantu ya sambil kita nantinya akan tahu hasil PCR-nya. Baik. Berarti intinya tenang aja. Kalau kata dokter Anggia mau udah kepalanya nongol juga
tenang aja, akan tetap dilakukan proses persalinannya, tapi dianjurkan untuk tes PCR-nya di rumah sakit aja ya dok ya. Jadi kalau keburu nunggu lahiran di rumah. Iya, benar banget. Udah nunggu udah lahir sendiri anaknya di rumah ya. Jadi intinya nih mungkin ya dok ya, mungkin intinya kalau untuk para ibu hamil jangan banyak khawatir ya. Ya, jangan banyak pikir, nanti malah tensi yang naik. Tuh. Kalau tensi udah naik malah repot nanti ya dok ya. Jadi intinya seperti judul acara ini, don't worry, be happy ya. Enggak ya. Intinya jangan khawatir. Karena kalau khawatir jadinya kita gerasak gerusuk untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan juga jadi salah nanti ya. Jadi lebih baik memang harus selalu terus kontakkan sama dokternya gitu. Jadi kalau dokter lagi udah berkali-kali menekankan ya harus punya kontaknya, misalnya dokternya, rumah sakitnya, atau puskesmasnya, petugasnya harus punya. Ya, karena memang biar gimana pun kita harus tetap tanya ke ahlinya ya, general reference ya. Lagi-lagi ya, jangan buat keputusan sendiri ya. Nanti kayak dokter Anggi bilang malah lahiran di rumah nanti ya. Dan pertanyaan berikutnya nih dok ya. Tapi sebelumnya kita senang banget loh, Dokter Anggia ya, ini antusiasnya luar biasa banget general reference. Dan Juliet juga mau ingetin untuk isi feedback form yang sudah ada di kolom chat untuk general reference, supaya nanti bisa jadi insight juga untuk kita mengadakan event-event ke depannya. Oke, sudah ada yang dan isi. Nih, Kak Pipit luar biasa sekali ya. Baik dok, lanjut nih pertanyaannya nih dok. Dok, berapa lama jarak waktu ibu yang baru melahirkan boleh menyusui bayinya setelah positif COVID-19? Seingat dokter Anggi, setelah diskusi bersama dokter anak itu tetap ya, walau even ibunya positif COVID juga nggak masalah untuk menyusui. Ya, jadi tetap boleh ya, jangan khawatir. Tetap boleh, tapi ibu harus jaga prokes sebisa mungkin supaya bayinya jangan tertular ya. Jadi misalnya ibu pakai double masker ya, ibu mencuci tangan sebelum memberikan ASI ya. Jadi itu yang harus dijaga ya. Karena sebenarnya imunitas bayi baru lahir jauh lebih tinggi ya. Jadi jangan khawatir. Oke, luar biasa, ini insightful ya, karena biasanya orang-orang mengira kalau anak baru lahir tuh imunnya masih lemah, padahal justru sebenarnya menurut dokter Anggi imunitasnya malah lebih tinggi. Baik, kalau begitu pertanyaan berikutnya nih dok. Dok, tadi diinformasikan bahwa di semester ketiga beresiko kematian jika terkena COVID. Maksudnya kematian pada janin atau pada ibunya nih dok? Dua-duanya. Wow. Dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi karena pada saat trimester akhir kehamilan kerja jantung sudah lebih berat ya, kerja semua organ-organ vital di tubuh kita sudah lebih berat, paru, jantung, ginjal itu semua sudah lebih berat. Jadi kalau kita terinfeksi COVID-19 dan menjadi berat ya, ini harusnya menjadi berat dan menjadi berat, nah itu akan double ya ibaratnya ya. Jadi dengan beban yang sudah berat ditambah infeksi yang berat, nah ini yang sering bikin kita kehilangan bahkan dua-duanya kadang-kadang ya, ibu dan janinnya. Yes, makanya amit-amit jangan sampai hal itu terjadi, makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik jaga kesehatan, apalagi kalau udah tahu nih udah semester ketiga, udah akhir-akhir nih ya, lebih baik. Dan makanya nih, ini juga peran suami juga penting ya dok ya, untuk memantau dan menjaga istrinya terus nih. Wah, ini nih harus kerjasama nih. Baik dok, pertanyaan berikutnya. Dok, apakah COVID akan mempengaruhi kerja hormon-hormon yang bekerja saat sedang hamil? Kalau secara literatur kita belum punya datanya ya, tapi sejauh ini dari evaluasi kita terhadap ibu hamil yang terdeteksi sebenarnya sih tidak mengganggu ya. Jadi tetap saja bisa melahirkan bayi yang sehat, itu nggak ada masalah. Karena sebenarnya COVID ini lebih ke penyakit ibunya ya dalam keadaan hamil ya. Tapi kalau bayinya sudah lahir ya itu tadi, takutnya ada penularan dari ibu ke bayinya ya. Iya. Kalau di dalam sih bayinya tidak akan tertular, lebih aman sebenarnya. Iya, baik. Nah dok, ini pertanyaan yang terakhir nih dok. Ini mungkin kalau dari tadi kita tanya dari sisi ibu hamilnya, dari sisi pasiennya gitu ya. Nah sekarang kita tanya dari sisi dokternya nih ya. Karena kita penasaran juga nih dok.
Nah, kendala apa sih yang dokter Anggia atau mungkin dokter-dokter yang lainnya hadapi atau mungkin bidan ya di masa pandemi ini dalam menangani pasien hamil? Ya itu tadi ya, yang pertama adalah jikalau pasiennya sudah dalam kondisi berat, ya otomatis itu membutuhkan gabungan beberapa dokter untuk menanganinya, bukan hanya dokter kandungan ya, seperti dokter Ani bilang tadi ya. Otomatis akan membutuhkan banyak orang. Nah, ya. Seperti dokter Ani bilang tadi, kenapa kita tetap membutuhkan hasil PCR walaupun ibunya udah mau lahiran ya, ibaratnya gitu kan kata ibunya. Itu tadi dokter Anggi bilang, jika ternyata di akhirnya ibunya ternyata positif, berarti akan sebanyak itulah SDM yang membantu yang harus kita liburkan ya. Jadi tenaga kesehatan juga terbatas kan ya. Nah, jadi kalau semuanya pada libur lagi isolasi mandiri ya, siapa lagi yang bantu nantinya, ibaratnya seperti itu ya. Kekurangan di situ aja sih biasanya. Ya, berarti lebih ke sumber daya manusianya, SDM-nya ya dok ya, karena ya kayak tadi yang dokter bilang gitu, tapi apalagi harus bekerja sama, mungkin harus tektokan dengan dokter-dokter yang lainnya yang mungkin bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang kadang alot ya dok ya. Baik, kalau gitu Dokter Anggia, tadi adalah pertanyaan yang terakhir dari sesi Q&A pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Anggia. Mungkin General Friends boleh mengucapkan terima kasih ke Dokter Anggia lewat kolom chat. Terima kasih banyak Dokter Anggia. Semoga sehat dan sukses selalu. Dokter, mungkin aku juga ini yang terakhir nih. Mungkin kalau misalnya mau tahu jadwal prakteknya Dokter Anggia. Oh, baik. Dokter Anggia kalau prakteknya di RSIA Bunda itu antara jam 2 sampai jam 4 setiap hari kecuali hari Sabtu. Baik. Jadi setiap hari di RSIA Bunda Jakarta dari jam 2 sampai jam 4 ya, Dok ya. Kecuali hari Sabtu. Karena Dokter Anggia juga mau malam Minggu ya. Iya benar-benar.